Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fael Andes dari jurusan Administrasi Publik Angkatan 2022 dengan NIM 128010131. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Lahan Hijau di Tengah Urbanisasi Perkotaan Jawa Barat. Selanjutnya ada anggota kelompok. Selanjutnya anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Ilham Septiana, selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Fail Andes, serta rekan saya Muhammad Irfan, dan yang terakhir ada Muhammad Naufal Sani. Selanjutnya kita masuk daftar isi. Di sini ada pendahuluan, rumusan masalah, tinjauan literatur, penelitian terdahulu, metode penelitian, hasil penelitian, diskusi, kesimpulan, dan referensi. Kita masuk pendahuluan. Di sini urbanisasi yang pesat di kawasan perkotaan Jawa Barat telah menimbulkan tantangan ekologis yang kompleks, khususnya terkait pengelolaan sampah dan penurunan kualitas lahan hijau. Laju imigrasi dari daerah ke kota yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan lingkungan yang responsif menyebabkan peningkatan volume sampah dan konversi dalam lahan vegetatif menjadi area permukiman serta komersial. Masalah yang akan dibahas berasal dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan pembangunan di wilayah perkotaan dan kapasitas ekologis yang tersedia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan di wilayah perkotaan Jawa Barat. Selanjutnya kita di sini akan menyampaikan rumusan masalah. Kita di sini mengambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada desain kebijakan pemerintah daerah Jawa Barat. Selanjutnya ada efektivitas implementasi kebijakan. Yang ketiga ada faktor penghambatan pendukung dalam proses implementasi kebijakan. Dan yang terakhir ada peran masyarakat dan institusi non-pemerintah. Dan selanjutnya di sini ada tinjauan literatur. Tinjauan literatur ini akan membahas landasan teoritis mengenai tata kelola lingkungan, integrasi kebijakan, serta pentingnya partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Di sini ada tata kelola lingkungan, environmental governance oleh Lemons dan Agarwal 2006. Selanjutnya ada integrasi kebijakan dan koordinasi kelembagaan. Selanjutnya ada partisipasi publik dalam kebijakan lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke penelitian terdahulu. Di sini ada yang pertama ada menurut Arifin et al. 2025 menjelaskan tentang implementasi kebijakan peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau dalam peningkatan kualitas lingkungan Kota Bandung. Yang selanjutnya ada Novianti et al. 2023 tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah Induk Surabaya Studi di Bank Sampah untuk Kelurahan Magelarrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Di sini kita memasuki metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur menelaah berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, dan dokumen resmi. Analisis dilakukan berdasarkan tema utama seperti desain kebijakan, efektivitas implementasi, faktor penghambat dan pendukung, serta peran masyarakat dan institusi non-pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Selanjutnya kita memasuki hasil penelitian. Di sini yang pertama ada desain kebijakan pengelolaan sampah dan perlindungan lahan hijau. Pemerintah daerah di Jawa Barat telah merumuskan berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah dan perlindungan lahan hijau, termasuk peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau. Selanjutnya ada efektivitas implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan perlindungan lahan hijau di wilayah perkotaan Jawa Barat masih mengalami berbagai tantangan yang signifikan. Di sejumlah wilayah adanya fragmentasi kebijakan dan kurangnya koordinasi antar perangkat daerah mengakibatkan tumpang tindih program serta efisiensi dalam alokasi sumber daya. Selanjutnya ada faktor penghambat dan pendukung. Hambatan utama yang teridentifikasi mencakup keterbatasan anggaran, lemahnya penegakan hukum, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya integrasi antar sektor. Dan yang terakhir ada peran masyarakat dan institusi non-pemerintah. Peran masyarakat dan lembaga non-pemerintah sangat penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan di kawasan perkotaan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam program pengelolaan sampah berbeda komunitas terbukti dapat meningkatkan efektivitas kebijakan di tingkat akar rumput. Namun, secara keseluruhan, partisipasi publik masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinergi yang optimal dalam upaya pelestarian lingkungan.
Selanjutnya kita masuk dalam sesi diskusi. Efektivitas kebijakan pengelolaan dan pelindungan lahan hijau di kawasan urban Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan, integrasi kebijakan antar sektor, serta partisipasi aktif masyarakat. Meskipun regulasi telah ada pelaksanaannya, masih menghadapi hambatan struktural, terutama dalam hal koordinasi kelembagaan dan penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan teori governance ekologis yang menekankan pentingnya kolaborasi multi-aktor dalam pengelolaan lingkungan. Implementasi dari temuan ini adalah perlu penguatan integrasi kebijakan antar sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pelibatan masyarakat secara lebih intensif dalam setiap tahap pengelolaan lingkungan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan di kawasan urban tidak cukup hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga harus didukung oleh tata kelola kolaboratif, inovasi, kelembagaan, dan pentingnya literasi lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah dan pelindungan lahan hijau di kawasan urban Jawa Barat masih belum optimal karena implementasinya terkendala keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya partisipasi masyarakat, sehingga pengelolaan sampah dan pencapaian ruang terbuka hijau masih jauh dari target nasional. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, serta penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan edukasi lingkungan sebagai langkah strategis menuju keberlanjutan lingkungan di Jawa Barat. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.